Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lanjut untuk menyelesaikan dari pertanyaan yang ketiga, yaitu ada sebuah pertanyaan konsep Islam. Bagaimana konsep Islam dalam menyelesaikan masalah krisis kerja? Ya, konsep Islam dalam menyelesaikan masalah krisis kerja. Ya, krisis kerja di sini ya, hampir di semua negara saat ini, baik itu negara maju maupun negara berkembang, itu problem ketenaga kerjaan atau perburuan itu selalu ada. Ya, persoalannya itu selalu ada baik di negara maju maupun negara berkembang. Nah, persoalan di sini Indonesia itu salah satu di mana banyak sekali problematika di dalam negaranya. Baik itu problem masalah pemerintahan, politik, ekonomi, sosial kemasyarakatan, dan salah satunya yaitu masalah ketenaga kerjaan ini. Di Indonesia itu masih banyak problematika yang dirasakan, baik dari tingkat penganggurannya yang tinggi, ketersediaan lapangan kerja yang sangat rendah, sumber daya manusianya sendiri yang berkualitas rendah, masalah upah dan sebagainya itu pasti ada. Nah, lantas tidak semata-mata ya di sini masalah-masalah problematika yang ada, persoalan yang ada ini muncul begitu saja. Tapi di situ muncul bisa terjadi itu akibat dari bidang politiknya sendiri pemerintah dalam mengatur persoalan-persoalan yang ada. Demikian pula hal-hal tersebut itu bisa jadi muncul karena pengelolaan kekayaan dari negara yang salah. Nah, itu perlu dibenahi semua. Ya, entah itu dari pemerintah dalam mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia yang dimana banyak tunjangan-tunjangan atau persoalan buruh, tingkat upah, kesejahteraan buruh itu masih rendah, sehingga itu bisa menyebabkan krisis-krisis kerja yang ada di Indonesia. Begitu pula dengan pengelolaan sumber daya alamnya yang kurang tepat, itu salah satu. Nah, di sini ya manajemen Islam ini itu memberikan suatu solusi di mana mungkin saja itu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dalam Indonesia ini. Mungkin dari itu pemerintah itu bisa sinilah ke melihat pandangan Islam dalam mengelola krisis kerja yang ada di Indonesia. Ini ya, ada cara Islam menyelesaikan masalah kontrak kerja antara pengusaha dan kerja, di mana agar semuanya itu saling untung dan tidak ada yang dirugikan. Karena dalam pandangan Islam, kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja itu haruslah kontrak yang saling menguntungkan. Jadi si pengusaha diuntungkan karena dia memperoleh jasa dari pekerja, dan pekerja itu juga diuntungkan karena mendapatkan upah dari hasil yang dikerjakannya. Ya, di sini ada langkah-langkah ya yang berhubungan dengan cara pandangan Islam untuk menyelesaikan masalah ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Ya, sekali lagi ini pandangan Islam. Yang pertama, itu mengharuskan kontrak kerja antara pengusaha dan pekerja sesuai dengan ketentuan Islam dalam akadnya. Ya, di sini
Islam ya itu diperlukan kontrak kerja itu yang sesuai dengan ketentuan Islam, seperti halnya yaitu pekerjaannya itu harus halal ya, pekerjaannya itu halal, jasa yang ditransaksikan adalah jasa yang halal, bukan jasa yang haram. Itu jelas harus dibolehkan dalam pandangan Islam. Tidak boleh kontrak kerja antara untuk pembuatan khamr, transaksi jadi pengedar bandar narkoba dan sebagainya, itu tidak boleh. Dan yang kedua yaitu memenuhi syarat sahnya transaksi, yaitu ada orang yang transaksi, harus ada mumazis, yaitu tidak boleh anak kecil dan sebagainya, itu harus dijauhi ya. Yang ketiga yaitu transaksi atau akad itu haruslah memenuhi ketentuan atau aturan yang jelas dan dapat mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak. Jadi transaksinya itu harus jelas, apa saja yang dikerjakan dan sebagainya, yang tidak boleh itu harus jelas, sehingga minim menghasilkan konflik diantaranya. Terus yang kedua yaitu negara akan mencegah tindak kezaliman yang dilakukan satu pihak pada pihak lainnya. Ini jelas ada negara itu harus melindungi ya kedua-duanya ya, dimana jika salah satunya melakukan kezaliman itu maka negara bertindak tegas, bukan hanya pada salah satu ya, mungkin hanya berpihak kepada pengusahanya itu tidak boleh. Jadi keduanya itu harus adil dalam melakukan penegakan atas kezaliman yang dilakukannya. Itu pandangan Islam yang kedua. Yang ketiga yaitu ya menetapkan dan mengatur mekanisme penyelesaian persengketaan. Walaupun di atas ya sudah dijelaskan antara kontrak kerjanya bagaimana dan sebagainya, ketentuannya, upahnya berapa dan sebagainya, apa yang dilakukannya ya, walaupun sudah dirinci sedemikian adanya, tapi tetap harus menetapkan ya peluang-peluang adanya konflik antara pengusaha dan pekerja itu pasti ada, sehingga diperlukan mekanisme untuk mengatur penyelesaian masalah yang dihadapi. Jadi tidak hanya semena-mena ya udah mana-mana aja, tidak seperti itu. Dengan adanya itu, ayolah semoga dengan adanya pandangan-pandangan Islam ini pemerintah itu mampu lebih baik lagi dalam mengatur dan menyelesaikan konflik atau krisis kerja yang ada di Indonesia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.